justru dengan kemudahan ini memungkinkan kita semua bersua sekalipun berbeda wilayah. Tadi ada Sulawesi Barat, ada Sulawesi Selatan, ada Nusa Tenggara Barat, lalu kemudian ada eh, DI, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini menjadi satu kesempatan bagi kita, ya, tidak menghitung umur, tidak kemudian mempertimbangkan status apakah dosen atau mahasiswa, justru bagi kita semua adalah untuk belajar bersama-sama, beradaptasi, menerima kondisi ini sehingga kemudian kita bisa familiar dengan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara online. Oleh karenanya, salah satu pakar teknologi menyebut bahwa untuk kemudahan masing-masing kampus, maka perlu menggunakan satu platform yang sama ya di internal. Sebagai contoh, kalau di Institut Al Khairiyah umpamanya dosennya satu menggunakan Zoom, satu menggunakan Google Meet, satu menggunakan Webex, satu menggunakan Microsoft, maka ini akan membingungkan mahasiswa dan tenaga kependidikan. Maka kemudian perlu disepakati kira-kira di Institut Al Khairiyah itu menggunakan platform apa. Contoh menggunakan Zoom, maka satu platform itu itulah yang familiar dan digunakan bersama-sama. Yang kedua adalah karena biaya digital itu juga mahal, maka kira-kira kita perlu mencari alternatif yang istilahnya open access ataupun open science. Maka kemudian dalam jurnal kita menggunakan di antaranya OJS, Open Journal System. Ya, itu khusus untuk jurnal. Lalu kemudian kalau platform meeting online, ya kita bisa menggunakan Zoom dalam batas-batas tertentu, 40 menit itu free, gratis, tetapi kemudian selebihnya itu harus yang premium. Maka boleh saja umpamanya ada satu perguruan tinggi, sebut sebagai contoh umpamanya State Sunan Giri Bima, menggunakan umpamanya Google Meet. Nah, itu bisa digunakan. Tapi lagi-lagi juga fitur-fiturnya gratis, namun kalau kemudian kita memerlukan fitur tambahan itu berbayar. Seperti umpamanya merekam, maka perlu fitur tambahan. Inilah yang menjadi tantangan kita untuk menuju perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing ataupun unggul dan juga dalam kaitan perguruan tinggi dan tentu di dalamnya dosen dan mahasiswa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik mahasiswa sekalian, maka tadi secara informal saya awali obrolan dengan Bapak Ketua Stit Sunan Giri, maka syarat berikutnya setelah kecakapan digital ataupun kemahiran digital, maka yang kita butuhkan adalah terkait dengan kemampuan bahasa. Dan bahasa dalam hal ini tentu kita juga ada penggunaan teknologi di mana kemudian kalau secara eh, face to face atau secara satu orang dengan orang yang lain yang memungkinkan adalah kita bisa menggunakan bantuan Google Translate. Tahun lalu saya satu dua kesempatan berkunjung ke luar negeri. Lalu di bulan Mei saya berkunjung ke Cina, dalam hal ini di kota Hong Kong dan kota Shenzhen. Ya karena saya tidak memahami huruf Cina, maka untuk makan itu saya menggunakan Google Lens. Saya scan dulu Google Lens, setelah itu mendapatkan informasi apa saja bahan-bahannya dan sebagainya. Kalau di antara itu tidak ada yang mengandung babi atau zat haram lainnya, maka kemudian saya baru pesan untuk makan. Tapi problemnya kalau sudah ada zat haram ataupun babi dan sebagainya, maka berpindah ke toko lain. Itu satu contoh. Contoh yang lain adalah bersama dengan kolega dari STAI DDI Parepare, Institut Agama Islam DDI Sidrap dan juga dari YIN Bone,
kita berkunjung ke Hanoi di Vietnam, transit dalam rangka menuju ke Tokyo. Kondisinya adalah dia tidak tahu bahasa Inggris, sementara kami tidak tahu bahasa Vietnam. Apa yang terjadi? Kita bukalah aplikasi Google Translate dan dari Google Translate itu kami menerjemahkan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris ke bahasa Vietnam dan kemudian sopir dan guide-nya menggunakan bahasa Vietnam ke bahasa Inggris. Ini satu contoh betapa kemudian dalam keperluan tertentu dan untuk keperluan hal-hal untuk interaktif satu dua orang saja maka bisa digunakan itu. Ya, yang menjadi problem adalah kalau kemudian kita melakukan presentasi, kita melakukan eh, penelitian, kita melakukan aktivitas yang lain, maka paling tidak adalah dibutuhkan ya terkait dengan kemampuan bahasa. Mudah-mudahan di antara adik-adik sekalian nanti ada yang memiliki ketertarikan untuk belajar bahasa selain bahasa Inggris. Mudah-mudahan dengan dukungan dari Universitas LIA di Jakarta kita bisa buka seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Ketua State Sunan Giri terkait dengan belajar bahasa Jepang. Karena sekarang yang sementara jalan bahasa Prancis dengan Study France itu untuk ngabuburit. Jadi persiapan buka puasa kita belajar bahasa Prancis. Saya sendiri juga turut belajar bahasa Prancis itu. Yang terakhir adalah apa yang dapat kita lakukan sehingga kemudian kita bisa menjadi bahagian dari ekosistem yang bermutu dan unggul serta berdaya saing tadi. Maka yang perlu kita lihat adalah konsistensi atau kita mengenal dalam istilah istiqomah ataupun berkesinambungan. Ketika kemudian Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa memiliki satu target, satu eh, apa namanya, sebagai contoh ada prodi yang didorong menjadi satu akreditasinya unggul umpamanya, maka kita harus menggunakannya dengan terencana dan terprogram. Dari terencana dan terprogram inilah yang memungkinkan kepada kita sehingga bisa pada saatnya nanti untuk mencapai kriteria-kriteria unggul dan berdaya saing itu. Pada saat yang sama tentu saja bahwa kita perlukan adalah program yang memungkinkan kepada kita senantiasa terbuka, senantiasa kemudian menerima perubahan-perubahan dan senantiasa berusaha untuk melampaui standar yang ada. Maka kemudian perencanaan-perencanaan itu haruslah dilakukan. Kita mengenal Gontor yang sebentar lagi akan mencapai usia 1 abad, 100 tahun. Apa yang terjadi adalah Gontor di antara institusi pendidikan Islam di Indonesia yang sangat konsisten dan memiliki wawasan atau memiliki visi yang jauh ke depan dan berusaha mewujudkannya. Maka ini juga yang menjadi bahagian dari Bapak Ibu sekalian ada di mahasiswa dan jikalau kemudian ini terencana dan dilaksanakan secara konsisten yang saya sebut tadi dengan istiqomah maka tidak mustahil kita bisa mencapainya bersama-sama. Yang terakhir adalah saya izin menceritakan sedikit saja di bulan Sya'ban kemarin ataupun sebelum Ramadan ini saya berkunjung ke Bangkok ke Thailand dan kolega-kolega di Bangkok memberikan amanah kepada saya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk menerima satu pelantikan sebagai Distinguished Professor in Social Science di program pasca sarjana, program doktor North Bangkok University. Tentu amanah yang saya terima sebagai pemegang professorship di
North Bangkok University ini adalah merupakan buah ataupun jangka panjang dari berbagai hal. Di antaranya adalah tentu karena dukungan Bapak Ibu dari pimpinan perguruan tinggi dan juga adik-adik mahasiswa selama pandemi sejak 2020 sampai 2025 dan mudah-mudahan juga setelah ini kita senantiasa menjalin kerja bersama, kita senantiasa menjalin eh, kolaborasi, kita senantiasa menjalin sinergi, sehingga kemudian banyak aktivitas-aktivitas, termasuk pada kesempatan hari ini, adalah aktivitas-aktivitas yang kita laksanakan bersama-sama sesuai dengan kebutuhan kita bersama. Ini menjadi satu pesan bahwa Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian berada dalam situasi yang sebagaimana saya kemukakan tadi, penguasaan eh, perangkat teknologi, eh, penguasaan bahasa, dan kemudian eh, kemauan untuk berbagi atau kemampuan untuk saling berkomunikasi dan berkolaborasi, maka boleh saja kita senantiasa akan mendapatkan rekognisi, akan mendapatkan em, satu kesempatan di tingkat global. Maka kemudian dalam kaitan dengan ini, eh, satu hal lagi adalah perlunya kita laksanakan yaitu repositori atau dalam bahasa yang lain adalah dokumentasi. Ketika kemudian apa yang kita laksanakan sehari-hari yang tadi secara terprogram, yang tadi kita laksanakan secara kolaboratif, yang kita laksanakan tadi secara berkesinambungan, ini kemudian terdokumentasi dengan baik, maka kemudian ini kita dapat klaim bersama-sama untuk menjadi bahagian dari portofolio kita. Maka membangun portofolio itulah yang kira-kira kalau dalam bahasa borang kita kemudian mengisi borang, tetapi ini kemudian terdokumentasi dan lagi-lagi terdokumentasinya paling tidak di media sosial ya. Sekalipun tantangannya saya bagian akhir sekali adalah kadang-kadang di media sosial juga ada cybercrime, ya, ataupun kemudian digital crime. Ya, beberapa hari yang lalu Bapak Ketua State Sunan Giri Bima menerima pertemanan dari akun Facebook yang menggunakan nama saya dan foto saya. Nah, itu kemudian ternyata adalah sesuai dengan juga konfirmasi dan laporan dari kawan-kawan yang lain bahwa ternyata adalah ada orang yang usil, ada orang yang iseng yang kemudian menggunakan foto saya, menggunakan nama saya untuk menjalin pertemanan dengan orang-orang. Nah, untungnya, nah inilah orang Indonesia kita selalu bicara itu untungnya bahwa tidak ada orang yang kemudian mengalami kerugian tertentu, kerugian material dan sebagainya. Karena justru dalam situasi ini biasanya ada orang-orang yang menggunakan cybercrime tadi ataupun digital crime tadi untuk mengeruk keuntungan, pinjam uang, ataupun kemudian meminta pulsa dan sebagainya, ataupun menggunakan dalih-dalih tertentu dan sebagainya. Maka inilah yang menjadi tantangan kita menuju untuk mahasiswa unggul, mahasiswa yang bermutu sehingga bisa mewujudkan daya saing di tingkat internasional. Maka tentu adik-adik sekalian, kesempatan yang Anda miliki menimba ilmu di perguruan tinggi saat ini, mari gunakan sebaik-baik mungkin, mari gunakan semaksimal mungkin, sehingga nanti ketika pada saatnya di perguruan tinggi kita masing-masing memerlukan isian borang, memerlukan kinerja, maka memungkinkan. Ada banyak peluang-peluang yang dapat diikuti, diantaranya yang kita laksanakan bersama-sama sepanjang
tadi pandemi dan kita laksanakan secara online termasuk hari ini, kita juga punya peluang untuk berkegiatan bersama, di antaranya adalah mobility ini untuk 2025 kita akan laksanakan kembali seperti biasa Singapura, Malaysia, dan Thailand, dan berlangsung selama 10 hari, berjalan bersama, belajar bersama, kuliah bersama dan sebagainya, sehingga kemudian kita bisa pelan-pelan mewujudkan kinerja yang melampaui standar nasional, dalam hal ini standar internasional. Apalagi kemudian dalam standar internasional ataupun kriteria hari ini itu tidak hanya pembelajaran, tetapi juga terkait dengan penelitian dan begitu pula masyarakat. Jadi Tridharma perguruan tinggi yang kita laksanakan selama ini dalam skala nasional tidak lagi hanya itu yang diminta, tetapi pada saat yang sama juga adalah diminta standar-standar internasional. Demikian paparan saya di awal, Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa. Mudah-mudahan setelah ini kita bisa ada pertanyaan, ada feedback, dan sehingga kita bisa menggunakan kesempatan di fase kedua tidak hanya sekedar mendengarkan apa yang saya sampaikan, tetapi juga tentu akan mendengarkan feedback dan akan mendengarkan pertanyaan ataupun respon dari Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, sehingga kita bisa lebih interaktif berbanding kemudian hanya di satu sisi atau satu arah saja, di mana saya yang menyampaikan paparan ataupun presentasi. Demikian dari saya, Bapak Ketua STIT Al Khairiyah Mamuju, yang juga berkenan untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini, dan saya kembalikan. Silahkan. Terima kasih Prof atas paparannya menarik sekali, sangat inspiratif apa yang eh, Prof Ismail sampaikan tadi. Untuk itu sesuai dengan tema besar kita tadi, namun jangan khawatir kepada adik-adik mahasiswa khususnya karena tema kita cukup luas cakupannya, jadi jangan sungkan untuk mengajukan pertanyaan. Dan khususnya juga kami undang secara khusus kepada seluruh pimpinan ataupun dosen dari seluruh perguruan tinggi yang hadir untuk berkenan memberikan masukan, memberikan tanggapan atas kuliah umum kita pada pagi hari ini. Kami persilahkan bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau mengetik raise hand, ataupun yang belum bisa, kendala jaringan belum bisa bicara langsung, bisa mengetikkan pertanyaan atau tanggapannya di chat box Zoom kita. Saya persilahkan, silakan. Izin Pak Oh, Ketua. baik Pak Ketua, Ketua STAI DDI Majene, Pak Zainuddin. Kemudian ada lagi, kalau masih ada, biar nanti kita berikan satu kaligus. Masih ada lagi, biar kita daftar. Mungkin dari Pak Ketua STAI DDI Pinrang, mungkin ada yang mau disampaikan juga. Dan juga Pak Ketua STIT Sunan Giri Bima, mungkin ada juga yang ingin disampaikan. Dan seluruh mahasiswa yang ingin boleh raise hand dulu, nanti kami persilahkan satu persatu. Untuk itu pertama kami persilahkan kepada Pak Zainuddin untuk menyampaikan apa yang ingin perihal yang ingin diberikan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan tema menjadi mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing global. Nah, ini juga sebenarnya menjadi sebuah PR di kami terkait dengan bagaimana mewujudkan mahasiswa yang berdaya saing global. Nah, kami mungkin meminta arahan atau semacam tips dari Pak Prof, kira-kira langkah yang konkret atau yang beberapa hal mungkin yang kira-kira bisa kami lakukan terkait dengan mewujudkan mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing global, selain dalam peningkatan bahasa asing, kira-kira untuk dalam bentuk berdaya saing lain seperti misalkan publikasi atau penulisan, karena memang di
kendala kami juga ini terkait dengan mahasiswa adalah misalkan publikasi. Publikasi juga itu terkendala juga dalam tema. Misalkan mahasiswa kira-kira cakupan untuk penulisannya seperti apa. Dan ya juga tadi terkait dengan publikasi itu. Mohon arahan dari Pak Prof kiranya agar memberikan arahan kepada kami dan tips-tips yang kira-kira mudah untuk kami lakukan. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Zainuddin. Selanjutnya yang resen ada Pak Hamzah. Boleh Pak Hamzah langsung diaktifkan mikrofonnya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi wabarakatuh. saya Hamzah dari STID di Majene juga. Sebetulnya tadi sebagian sudah diwakili Pak Ketua, tapi saya ingin menambahkan bahwa sesuai dengan tema yang kita diskusikan hari ini, menjadi mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing global. Ada kata-kata daya saing global di situ. Jadi selain daripada penguasaan bahasa, tentu penguasaan teknologi dan skill dalam hal kepenulisan yang paling penting di sini. Jadi menurut saya, atau mungkin ini juga minta juga tanggapan atau arahan dari Pak pemateri tadi, bahwa mahasiswa itu kan ibaratnya ini menjadi investasi jangka panjang kita, khususnya di dunia kampus, terlebih lagi untuk bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian ini mahasiswa kita ini, semua yang hadir di sini, yang menjadikan mereka ini berdaya saing global. Nah, tentu itu 3 tadi yang menjadi prasyarat. Nah, jadi saya minta mungkin tanggapan dari pemateri, langkah-langkah yang lebih real, lebih konkret yang harus kami lakukan di kampus. Ibaratnya kita diberikan pedoman, diberikan anak tangga. Ini loh yang harus kita lakukan supaya apa yang menjadi tujuan kita ke depan, yaitu mahasiswa yang berdaya saing global, bisa tercapai. Paling tidak 1-2 orang itu yang bisa kita hasilkan, itu sangat luar biasa. Jadi mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menemukan titik terangnya, terutama dari Bapak pemateri. Sekian, minallah musta'an wal iklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hamzah. Tadi masih ada yang raise hand mahasiswa, saya lihat. Siapa tadi itu? Ayo, siapa tadi yang raise hand? Boleh langsung aktifkan mikrofonnya. Silakan. Tadi yang raise hand. Oke. Baiklah, tadi sudah ada perwakilan, ada dari pimpinan, ada dari dosen. Sekarang mungkin dari mahasiswa. Ayo, jangan sungkan, jangan malu-malu. Mumpung kesempatan, kapan lagi bisa langsung bertanya dengan Prof. Ismail terkait tema kita, bagaimana menjadi mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing global. Mungkin mahasiswa ini sudah sering mendengarkan di media sosial, ada tagar kabur aja dulu. Itu selalu eh, berkaitan dengan bagaimana bisa eh, apa eh, apa lagi namanya berkiprah di negara orang. Tentu eh, kalau ada hal yang ingin ditanyakan terkait itu juga, ini masih ada kaitannya dengan tema besar kita. Silahkan mahasiswa. Oh, ini ada mahasiswa TFI. Silahkan, jangan malu-malu. Oke. Kalau tidak ada, nanti kita kita agar bisa lebih. Oh, ada satu. Hairil, silakan Hairil. Hmm. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa STAI DDI Majene, eh, jurusan PAI semester 2. Baik, pertanyaan saya mengenai pembentukan akhlak
di masa jenjang mulai dari SMA sampai SD sampai. Nah, eh, bagi kami calon pengajar, bagaimana eh, seharusnya kami belajar mengenai tentang pendidikan akhlak tersebut. Melihat perkembangan sekarang, anak-anak di zaman-zaman sekarang mulai banyak membangkang seperti tidak ada moral dan etika seperti itu, Pak. Bagaimana seharusnya kami, apa yang perlunya dipelajari oleh mahasiswa pendidikan seperti kami untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hairil pertanyaannya. Oke, mumpung waktunya masih ada, saya persilakan lagi. Siapa yang ingin bertanya, boleh. Oke, ada di kolom chat. Oke, kalau memang belum ada, silakan di apa nanti kami akan berikan kesempatan untuk sesi berikutnya. Semoga waktu masih cukup. Langsung saja kami persilahkan kepada Prof. Ismail untuk bisa menanggapi pertanyaan dan tanggap pernyataan dari penanya kita. Dengan hormat kami persilahkan, Prof. Ya, terima kasih banyak. Saya senang sekali Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, serta adik-adik mahasiswa. Mudah-mudahan tanda kutip koalisi perguruan tinggi, kalau selama ini kita sebut konsorsium, ini mudah-mudahan nanti kita boleh rumuskan apa yang dapat kita lakukan bersama-sama. Namun kemudian meneruskan apa disampaikan oleh Bapak Ketua STAI DDI Majene, terkait dengan kemampuan menulis, ini bahkan menjadi tuntutan atau menjadi permintaan di Borang. Bahkan tidak saja kemudian terkait dengan menulis, juga sitasi artikel, ya, sehingga kemudian secara perlahan-lahan apa yang dapat kita lakukan adalah mahasiswa kita sejak menjadi mahasiswa baru. Kalau dulu mungkin disebut dengan ospek, sekarang ini disebut dengan apa? PKKMB, ya. Maka kemudian ketika PKKMB itu sejak mereka berada di bangku perkenalan perguruan tinggi, mereka kemudian sudah diberikan pengenalan pelan-pelan. Bahkan kalau perlu, metode penelitian itu jangan di semester akhir, di semester 7. Tapi kalau perlu, mulai disiapkan semester 1 bahasa Indonesia. Isinya bahasa Indonesia juga itu adalah bahasa Indonesia untuk keperluan akademik. Jadi bagaimana membedakan di yang terpisah dengan di yang bersambung, lalu kemudian bagaimana menggunakan bagi, pada, dan seterusnya untuk aktivitas-aktivitas menulis. Nanti di semester 2 berarti masuk pengantar penelitian atau apa istilahnya, kerangka berpikir ilmiah umpamanya. Nanti semester 3 mulai metode penelitian yang secara umum. Semester 4 mulai metode penelitian kualitatif. Ya, semester 5 mulai metode penelitian kuantitatif. Ya, semester 6 mulai metode penelitian, kalau dia tarbiyah metode penelitian pendidikan, kalau kemudian dia dakwah metode penelitian dakwah dan seterusnya. Jadi semester 6 sudah outputnya itu adalah proposal skripsi. Dari proposal skripsi itu, maka di semester 7 sudah siap diajukan. Begitu masuk di semester 7, dibuat mata kuliah seminar proposal skripsi, dan seminar proposal skripsi ini sekalipun ya masih 0 SKS karena dia SKS-nya berada di skripsi, maka kemudian langsung diseminarkan, dan semester 7 berarti sudah ada seminar proposal, berarti masuk semester 8 itu sudah bisa pengumpulan data. Sehingga pada saat KKN semester 8 mengumpulkan data itu bisa selesai di semester 8. Satu hal lagi, mahasiswa kita itu mereka boleh seperti gaya kita di SD dan di SMP serta SMA, masuk sama-sama lalu kemudian selesainya sama-sama. Ya, jangan masuknya sama-sama lalu selesainya sendiri-sendiri. Ya, itu yang menjadi masalah sehingga kita bisa programkan. Maka
jawaban terhadap pertanyaan dari Bapak Ketua STAI DDI Majene terkait dengan bagaimana mendorong kemampuan-kemampuan mahasiswa tidak saja dalam kaitan bahasa Inggris, tidak saja dalam kaitan dengan kemampuan digital, tetapi juga kemampuan menulis perlu kita programkan. Kenapa demikian? Karena menulis sejatinya adalah sebuah kemahiran atau sebuah kemampuan. Maka kalau sebuah kemampuan, keterampilan, kemampuan ini, maka perlu kita latih secara terprogram dari masing-masing institusi, ya, sehingga bisa melampaui kriteria-kriteria untuk kepentingan borang kita, kepentingan akreditasi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan dari Pak Hamzah tadi bahwa tentu saja ada hal-hal yang dapat kita lakukan ekstrakurikuler di luar dari kurikulum. Maka kita mengenal ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Kalau di State Sunan Giri Bima, yaitu best practice-nya mereka punya UKM yang kemudian mendorong dan memberi kesempatan kepada tumbuhnya semangat kewirausahaan, begitu pula belajar bahasa Inggris bersama-sama, lalu kemudian belajar skill ataupun soft skill, keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk survive. Maka kita bisa melaksanakan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Kita bisa laksanakan sesuai dengan kira-kira apa yang menjadi cara kerja kita di kampus kita masing-masing, baik di DDI Pinrang, di DDI Majene, Stit Al Khairia, dan juga STEBI Al Muhsin di Yogyakarta, sekaitan dengan bagaimana mendorong ini semua melalui unit kegiatan mahasiswa. Dan alhamdulillah seperti yang saya sudah kemukakan tadi bahwa kegiatan student mobility yang salah satunya diikuti oleh State Sunan Giri Bima itu adalah merupakan partisipasi diantaranya dari UKM ini, unit kegiatan mahasiswa. Lalu kemudian dengan dukungan dari Bunda, Ketua STEBI Al Muhsin Yogyakarta yang waktu itu Ketua STAI Al Furqan Makassar, itu kemudian memberi kesempatan kepada mahasiswa kita, alumni-alumni kita untuk menempuh jenjang pendidikan magister, pendidikan agama Islam. Alhamdulillah mereka sudah mulai selesai satu persatu, bahkan angkatan pertama sudah selesai, dan ini juga bahagian dari kolaborasi kita saling memberi beasiswa kepada mahasiswa kita, alumni-alumni kita, sehingga mereka berkiprah secara luas. Itu untuk pertanyaan yang kedua. Yang terakhir adalah di zaman orang tua kita, senior-senior kita, saya masih mengalami juga di awal-awal, ya bahkan sampai mahasiswa belum ada internet. Nanti internet itu saya kenal kira-kira tahun 99 ya. Ada di antara adik-adik sekalian ini belum lahir saat itu. Ya, maka kemudian tentu dengan adanya internet, dunia digital, maka sekarang ini nilai-nilai atau etik dapat kita perkenalkan melalui platform-platform itu. Karena kalau semata-mata hanya sekedar di rumah saja, di keluarga saja, boleh jadi tadi, saya setuju sekali dengan mahasiswa yang bertanya bahwa ada dalam tanda kutip membangkang, tidak punya nilai-nilai dan sebagainya. Itu karena boleh jadi adalah mereka terpapar dengan banyak hal yang digital, namun kemudian pada saat yang sama perlu beberapa pengenalan-pengenalan terkait dengan digital ethics ataupun etika-etika yang di zaman ini sudah bertambah. Saya tidak mengatakan berubah, tapi juga bertambah. Inilah menjadi tantangan kita, sehingga kemudian ketika kita sadari bahwa ada kondisi dan ada tantangan yang harus kita lewati, maka kita harus melaksanakannya sebagai sebuah bentuk persiapan. Ya, ketika ini bentuk persiapan,
maka dapat kita laksanakan. Saya kira itu jawaban singkat saya, dan mudah-mudahan dari kolaborasi 5 perguruan tinggi setelah ini, setelah Idul Fitri lah, kita bisa dalam tanda petik rapat kerja ya, supaya kita bisa merumuskan program-program apa yang dapat kita laksanakan sepanjang 2025 yang akan datang. Itu dari saya kembalikan ke moderator dan izin sejenak ke belakang sebentar. Silakan Pak Ketua. Baik, terima kasih Prof atas paparannya. Menarik sekali paparannya tadi. Sekira sangat jelas apa yang Prof Ismail sampaikan atas pertanyaan baik dari unsur pimpinan perguruan tinggi, dosen, baik dan juga mahasiswa. Di sini ternyata masih ada pertanyaan satu di kolom chat box dari Evi mahasiswa kita. Masih ada lagi mahasiswa, silahkan jangan malu-malu. Mumpung beliau masih ada waktu. 30 menit lagi insya Allah beliau harus meninggalkan Zoom lebih awal karena beliau ada undangan mau ke Istana Kepresidenan untuk menghadiri rapat di sana. Jadi saya harap kepada mahasiswaku semua, mahasiswa kita semua, jangan malu-malu. Ayo sampaikan saja pertanyaannya, apa yang mau ditanyakan terkait bagaimana menjadi mahasiswa yang berkualitas, yang bermutu, dan bisa memiliki daya saing secara global. Ayo, siapa lagi di sini? Eh, Saya izin Pak Ketua. Oh iya, siapa Ketua? Iya, Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi. Eh, saya merasakan bahwa apa namanya suasana kebatinan mahasiswa kita itu di mana-mana hampir sama kayaknya. Eh, Cara pandang yang masih bersifat lokal, eh, apa yang mereka alami, apa yang mereka hadapi di tempat masing-masing itu yang membuat mindsetnya mereka ini belum terbuka. Itu yang saya rasakan. Barangkali di kesempatan yang baik ini, eh, Prof. Ismail bisa menceritakan kepada kita pengalaman-pengalaman tentang kegiatan student mobility sebagai satu bentuk motivasi eh, tentang bagaimana kehidupan mahasiswa di luar Indonesia utamanya. Misalnya ketika kita membawa mahasiswa untuk mengikuti kegiatan itu, mereka diberikan kesempatan untuk mempresentasikan pemikiran-pemikiran dalam bentuk makalah, paper, dan lain sebagainya. Nah, barangkali dengan motivasi seperti ini bisa membangkitkan semangat mahasiswa kita untuk siap berkompetisi dan berdaya saing di era global seperti sekarang ini. Barangkali itu masukan dari saya kepada Prof. Ismail untuk bisa memberikan pencerahan betapa indahnya dunia di luar sana itu gitu, menjadi mahasiswa. Demikian Pak Ketua. Baik, terima kasih Ketua. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua State Sunan Giri Bima. Menarik sekali. Tentu eh, eh, segera kita akan berikan kesempatan kepada Prof. Ismail untuk memberikan pencerahannya. Namun, saya undang kepada mahasiswa yang lain. Mungkin ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, begini ada. Ini Nur Fadia ya. Nur Fadia. Nur Dahnia. Silahkan Nur Dahnia. Diaktifkan mikrofonnya. Kita, Pak. Ya, silahkan Nur Dahnia. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon izin. Sebelumnya perkenalkan saya Rata Damayanti Putri, mahasiswa dari kampus State Sunan Giri Bima. Jadi terkait dengan pembahasan pada kali ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Jadi pada dasarnya kita sebagai mahasiswa tentunya merupakan agen perubahan, agen of change. Jadi di mana hari ini kita dididik, nah ke depannya supaya kita bisa menjadi pendidik yang baik tentunya bagi para murid yang Lebih didekatkan lagi Nur Dahnia. Suaranya itu agak kecil. Ya, silakan. Coba diulang.
Ya, Oke, oke. tentunya kita merupakan seorang mahasiswa yang pada dasarnya yaitu sebagai agen perubahan. Jadi tentunya hari ini kita dididik dan kemudian kita akan menjadi pendidik. Nah, tentunya dalam dunia pendidikan tersendiri memiliki yang namanya tantangan dan rintangan. Ya, baik dari segi siswa sendiri yang kurangnya dalam memahami materi yang disampaikan oleh gurunya dalam ruang lingkup kelas, atau bahkan dari seorang guru sendiri yang tidak mampu untuk bisa memaparkan dengan baik materi yang menjadi pembahasannya, sehingga ini adalah faktor kegagalan-kegagalan dalam pelajaran tersendiri. Lantas saya ingin bertanya, eh, seperti apa sih tips-tips yang dapat Bapak tawarkan dalam kasus-kasus seperti ini, Pak, supaya kita tidak hanya seorang siswa tidak hanya pergi ke sekolah itu cuman duduk diam lalu pulang, Pak. Mungkin ada saran dari Bapak atau tips dari Bapak sehingga kita bisa menjadi guru yang kreatif dan inovatif di era berkembangnya zaman sekarang ini, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Nur Dahnia. Eh, itu Rati, Pak Rati. oh iya, siapa namanya? Siapa? Siapa namanya? Rati Damayanti Putri. Rati. Oke, Rati. Oke, baik Rati, terima kasih atas pertanyaannya. Namun sebelum kami berikan kepada Prof. Ismail, kami undang kepada peserta, baik dari unsur pimpinan, dosen ataupun mahasiswa. Di sini ada Pak Ketua STAI DD Pinrang, Pak Muhtar. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Pak Muhtar terkait. Baik, ya. Ya, Silakan. ya, terima kasih banyak Pak Rizal. Izin Prof, beberapa ada masukan dari kami dari pimpinan STAI DD Pinrang, yaitu terkait tentang problematika yang kami dapati di kampus kami di Pinrang. Itu ada beberapa, di antaranya yaitu mengenai peningkatan akademik mahasiswa. Kami lihat sejauh ini kita sadari bahwa akademik yang kemampuan akademik mahasiswa kami itu memang kita katakan masih standar lah. Di antaranya indikator yang menandai hal itu yaitu banyaknya mahasiswa itu belum bisa menulis dengan baik secara akademik. Oleh sebab itu kalau bisa Prof nanti kedepannya program-program yang dikembangkan itu lebih mengarah kepada pengembangan akademik. Di antaranya mungkin kita bisa usulkan mengenai bagaimana dalam hal pelatihan menulis dengan menggunakan fitur-fitur AI itu. Karena di antara mahasiswa kami itu kami sudah ajar berapa kali, tapi karena mungkin keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh kampus kami sehingga ada beberapa yang tidak bisa kami akses, sehingga itu yang menghambat dalam pengembangan itu. Sehingga dengan mengikuti perkembangan yang ada ini dengan menggunakan fitur-fitur AI dalam menulis itu, saya kira itu sangat diperlukan untuk konteks sekarang dalam hal menulis, apalagi dalam kaitan untuk penyusunan skripsi mahasiswa ke depan. Yang kedua terkait tentang pengembangan soft skill mahasiswa, itu saya kira saya mendukung apa yang telah ditawarkan oleh Prof tentang mobility student itu. Saya kira itu lebih bagus untuk kita kembangkan ke depan untuk bisa memberikan pengalaman dan pengembangan soft skill mahasiswa terkait tentang di luar itu bagaimana perkembangannya yang seharus kita lakukan. Saya kira itu Prof terkait tentang pengembangan akademik ke depannya, itu program-program apa yang perlu kita berikan. Saya kira yang bisa kami usulkan itu terkait tentang bagaimana penggunaan fitur AI itu untuk menulis dalam pengembangan akademik mahasiswa tersebut. Saya kira itu Prof. Terima kasih Pak Arisan. Terima kasih Ketua atas tanggapannya. Di sini juga Prof, izin ada saya bacakan dulu pertanyaan dari mahasiswa kita, dari Evi Syahriah. Di sini dia Evi menanyakan tentang bagaimana cara menghadapi tantangan global di saat ini,
sebagai mahasiswa. Namun tadi sudah mendengarkan pertanyaannya, tanggapan yang luar biasa dari unsur pimpinan, mahasiswa dan dosen. Di sini juga saya mencoba ingin mengajukan sedikit tanggapan kepada Prof, pertanyaan mungkin pencerahannya nanti kepada adik-adik mahasiswa kita. Eh, Alhamdulillah, satu kebahagiaan rasanya bisa bersilaturahim di kuliah umum ini, melihat ini suatu tanda-tanda baik. Kenapa? Tanda-tanda baik yang pertama itu eh, hampir eh, hampir empat pimpinan yang hadir di kuliah umum di kuliah umum kita hari ini itu merupakan pimpinan yang semuanya masih fresh. Fresh dalam artian masih under 40 tahun. Semua masih muda-muda. Jadi eh, langkahnya tentu bisa lebih progresif dan lebih cepat dalam beradaptasi dengan perkembangan global. Dan ini sangat selaras dengan apa yang kita usung dalam kuliah umum kita di pagi hari ini tentang bagaimana menjadi mahasiswa yang bermutu dan berdaya saing global. Nah, tentu tidak mungkin itu mahasiswa mampu berdaya saing dan bermutu apabila tidak diakselerasi, tidak didukung penuh oleh pimpinan. Nah, tadi sudah kita mendengarkan semua eh, tanggapan pernyataan dari pimpinan kita semua ketua, langsung memberikan tanda-tanda, memberikan isyarat bahwa memberikan perhatian yang penuh untuk mahasiswanya bisa bermutu dan berdaya saing global. Namun di sini Prof, sedikit juga saya ingin memberikan pertanyaan. Sebenarnya Prof, bisa tidak kami mahasiswa kita ini diberikan gambaran. Jadi ada bahan komparatifnya seperti apa sih eh, tradisi akademik mahasiswa di luar negeri? Apa sih yang menjadi pembeda yang sangat kontras antara kita yang ada di sini khususnya di daerah-daerah di Indonesia dan mahasiswa yang ada di belahan dunia lainnya? Yang paling kontras dan itu rasa-rasanya menjadi aspek yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga mahasiswa kita nanti bisa mengejar bagaimana cepatnya laju perkembangan atau kemajuan dunia saat ini. Kemudian, Prof, pertanyaan yang mendasar mungkin dari kami, dari saya, itu sebenarnya kenapa kita harus bermutu, Prof, sebagai mahasiswa, dan kenapa kita harus berdaya saing global, Prof? Mungkin itu saja dari kami. Seluruh pertanyaan tadi baik dari Ketua STI Sunan Giri, Ketua STAI DDI Pinrang, kemudian ada dua mahasiswa, tentu sudah mendapat tentu sudah dipersiapkan apa yang perlu kami simak bersama. Dengan hormat sekali lagi kami persilahkan kepada Prof. Ismail. Terima kasih Pak Ketua. Saya mulai dari akhir. Kenapa kemudian kita harus punya mahasiswa, punya prodi dan perguruan tinggi yang bermutu dan berdaya saing? Karena kalau kemudian kita hanya seperti selama ini, maka selama itu pula kita hanya menjadi konsumen. Kita tidak menjadi orang-orang yang memiliki daya cipta. Ya, artinya pemimpin-pemimpin pasar ya tetap saja orang-orang Korea, orang-orang Amerika, bahkan sekarang Cina. Ya, maka kemudian kalau mahasiswa ataupun perguruan tinggi kita bermutu, berdaya saing, dan memiliki wawasan global, maka paling tidak sekalipun kita masih internal kabupaten, provinsi, dan sebagainya, paling tidak kita memiliki daya saing. Tidak semua juga pekerja PNS, inovator, dan sebagainya itu dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Ya, alhamdulillah tentu kelima perguruan tinggi ini dalam skala kabupaten provinsi sudah sangat berdaya. Tetapi itu tentu saja tidak cukup. Kenapa? Karena sepanjang kita tidak memiliki kualifikasi global, itulah yang menjadi masalah. Penguasaan-penguasaan global dikuasai oleh negara lain. Rusia dan Ukraina berperang, lalu apa yang jadi masalah? Jangan-jangan kemudian kita tidak peduli, itu kan urusannya Ukraina, urusannya Rusia. Ya, memang Rusia dan Ukraina yang berperang, tapi harga mie instan itu yang naik di Indonesia. Kenapa? Karena gandumnya ya berasal dari Ukraina.
ya, ataupun paling tidak bahwa gas banyak yang diimpor dari Rusia itu menelusuri negara-negara Eropa, dan kemudian problemnya karena mereka adalah perang dagang sementara ini, maka yang terdampak di kita. Jadi saya mulai dari situ. Ya, tentu saja bahwa apa yang saya menjawab secara umum dari 5 pertanyaan terakhir ini adalah terkait umpamanya student mobility. Tentu tadi saya perlu menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada UKM dan juga pimpinan di State Sunan Giri Bima. Mereka kemudian sejak kita ajak alhamdulillah 2022, 2023 sudah bergabung, bahkan peserta yang mengikuti Student Mobility 2022 sudah selesai S2 sekarang, 2023 juga sementara, dan bahkan pimpinan dan Bapak Ketua State Sunan Giri mengirim 5 orang alumninya untuk kuliah khusus ekonomi syariah di UIN Surakarta. Ini menjadi satu bentuk bahwa ketika mahasiswa kita diberi kesempatan, maka paling tidak mereka juga membuka wawasannya dan mau terlibat. Dan satu lagi adalah ketika kemudian mereka melihat Singapura, Malaysia, dan Thailand, tentu saja adalah mereka akan melihat, oh kita sudah bagus di sini, kita pertahankan pada porsi-porsi tertentu, tapi banyak hal yang lain tentu saja kita ketinggalan. Dari hal fisik saja umpamanya sebagai contoh, mahasiswa di Malaysia, Singapura, dan Thailand itu mereka ada dalam situasi-situasi atau kesempatan tertentu mereka wajib seragam, sementara mahasiswa di Indonesia itu kan seragam sesuatu yang dalam tanda kutip haram, bahkan kalau perlu mereka demo untuk menggunakan seragam. Mereka anti terhadap seragam. Ya, lihat di perguruan tinggi Thailand masih menggunakan putih dan hitam di kesempatan-kesempatan tertentu. Malaysia mahasiswa terbiasa mereka diminta pakai jas, ya. Lalu lebih-lebih lagi mahasiswa di Singapura yang sangat memang bisnis oriented. Itu mungkin yang menjadi pemandangan langsung, panorama langsung yang ketika mahasiswa kita dapatkan, mereka kemudian tidak perlu mendapatkan lagi ceramah dari dosennya, tetapi langsung mereka implementasikan, mereka langsung adaptasi. Begitu pula soal menulis menggunakan AI. Hari Sabtu yang terakhir ini saya berkesempatan diundang oleh Google untuk mengikuti summit terkait AI and Frontiers of Education. Ya, ini juga sekalipun sudah berlalu sesi pertama, maka paling tidak mahasiswa yang hadir, mudah-mudahan ada yang punya kesempatan hari Kamis yang akan datang, Kamis depan, itu ada pelatihan dari Turnitin Indonesia untuk bagaimana mengoptimalisasi fitur-fitur Turnitin dalam kaitan menulis. Nah, itu juga salah satu AI yang sangat powerful, yang jamak digunakan di mana-mana adalah Turnitin. Maka lagi-lagi soal kemampuan ataupun melatih mahasiswa kita menulis, insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa siapkan. Ya, hanya saja ini sementara Ramadan, kita beraktivitas dengan amaliyah-amaliyah Ramadan, maka kemudian ini kita jadikan kesempatan untuk memaksimalkan amaliyah Ramadan, dan setelah itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan halal bihalal ataupun dalam tanda kutip rapat kerja online untuk kira-kira dari 5 perguruan tinggi, dan mudah-mudahan ada yang lain yang bersedia untuk kita bersama-sama juga sehingga kita bisa membuat program-program yang kita bisa lakukan bersama. Selain tadi student mobility yang dilaksanakan, juga ada ASEAN Youth Forum di Vietnam, di Dalat. Maka tentu engagement, perjumpaan dan interaksi serta partisipasi
yang ada peluang-peluang ini dapat kita gunakan, mudah-mudahan berkesempatan sehingga kita bisa laksanakan. Yang terakhir tentu saja saya selalu kemukakan ini dan saya izin untuk menyampaikan sekali lagi adalah semangat gotong royong. Dulu sekali, kemudian kita bisa lihat kemerdekaan Korea Selatan dengan Indonesia itu tidak jauh beda, ya bahkan hanya perbedaan hitungan hari saja. Lalu kemudian tahun 60-an, tahun 70-an, Indonesia itu dalam berbagai urusan itu kemudian lebih maju dibanding Korea Selatan. Nah, lalu datanglah orang-orang Korea Selatan berguru ke kita. Apa yang terjadi? Mereka menemukan kosakata gotong royong. Ya, lalu karena mereka menemukan kosakata gotong royong, lalu dibahasa Koreakan, disebut dengan Semaul Undeng. Ya, Semaul Undeng itulah yang kemudian menjadi bahasa Korea. Dari bahasa Korea ini mereka mengoptimalisasi semangat gotong royong itu, membangun bersama-sama itu semua, dan apa yang terjadi? Memasuki abad 21 atau akhir abad 20, apa yang terjadi? Kemudian Korea mengalami loncatan kuantum dalam berbagai hal. Bahkan kalau di abad 20 itu banyak dikuasai oleh Jepang. Mobil kita Toyota, lalu kemudian mesin air kita Sanyo, lalu kemudian televisi kita Toshiba, ya itu di masa lalu. Sekarang ini merek-merek Korea Selatan, ya mobil kita Hyundai, lalu handphone kita Samsung, laptop kita kemudian ya sudah mengarah ke Cina, Taiwan dan sebagainya, ya dan banyak lagi. Bahkan televisi sudah pakai LG. Ini menunjukkan adanya peralihan teknologi yang awalnya tadi dikuasai oleh Jepang menjadi dikuasai oleh Korea. Maka kemudian dari semua yang kita obrolkan di awal tadi terkait dengan kemampuan digital, terkait dengan kemampuan menulis, terkait kemampuan riset, soft skill dan sebagainya, maka salah satu juga yang harus kita tumbuh kembangkan adalah kemampuan bergotong royong. Kalau kita sebut hari ini dengan kolaborasi ataupun sinergi, maka kira-kira itu juga yang menjadi platform kebersamaan kita. Betapa Indonesia di abad 21 ini anak-anak muda kita ya, tentu saja tidak semuanya, tapi ada di antara anak muda Indonesia itu ya suka berpecah belah. Ada organisasi yang dualisme, ada organisasi yang kemudian kepengurusan ganda, ada kemudian yayasan yang double, ada kemudian organisasi double, partai politik double, ini semua. Itu menunjukkan bahwa untuk mencapai kesepakatan, itu kemudian ternyata amat susah sekali. Ya, buktinya adalah kita mulai berpecah belah dan sebagainya. Kapan kita berpecah belah, tidak bersatu, dan susah untuk sampai pada mufakat, maka itu kita laksanakan. Ya, hanya saja memang ada lagi yang saya belum sebut tadi, design thinking. Kita juga mulai belajar sedikit demi sedikit design thinking. Mudah-mudahan semua tadi agenda-agenda disampaikan oleh Bapak Ibu pimpinan dari STAI DDI Majene, STAI DDI Pinrang, Stit Sunan Giri Bima, dan juga Stit Al Khairiyah Mamuju. Insya Allah pelan-pelan kita obrolkan dulu di WhatsApp. Lalu setelah ini kita cari waktu yang tepat untuk halal bihalal. Ya, dan juga memang sepulang dari Jepang tahun lalu bersama Bapak Rektor YAI DDI Sidrap, kemudian beliau dan saya ngobrol dan bercakap terkait dengan peluang-peluang kerjasama dengan perguruan tinggi Eropa. Alhamdulillah bersama dengan Stit Al Khairiyah Mamuju kemarin kita sudah pertemuan dengan Paris Metropolitan University. Ya, artinya pelan-pelan. Lalu kemudian dengan Prof. Christian Kauner juga sudah terjalin dengan sangat bagus sekali dengan University South Wales. Bahkan kita kemarin melaksanakan satu simposium khusus bersama-sama dengan beliau terkait dengan isu-isu securities, keamanan dan sebagainya, dan peluang-peluang beasiswa di Eropa. Ya, dan insya Allah saya di bulan September
akan berkunjung ke Prancis, ke Paris, dan ini juga sementara mengurus visa, dan mudah-mudahan insya Allah kalaupun Bapak Ibu di Majene di Sulawesi Barat di Mamuju belum dapat bertemu langsung dengan pimpinan studi French karena beliau akan berkunjung ke Makassar, dan nanti kita bisa buat hybrid dan kita bisa buat MOU days to days dengan mereka sehingga bisa dilaksanakan. Saya kira itu Bapak Ketua Stit Al Khairiyah Mamuju yang telah berkenan mengorganisir bersama perguruan tinggi yang lain kuliah umum kesempatan kali ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu dosen, dan adik-adik mahasiswa sekalian. Alhamdulillah kesempatan Ramadan ini kita gunakan secara optimal untuk melaksanakan amaliyah Ramadan dan juga majelis ilmu, di mana sering dari mimbar-mimbar kita dengarkan bahwa tidurnya saja orang yang berpuasa itu adalah berpahala, apalagi majelis ilmunya orang-orang yang berpuasa. Demikian, mohon maaf saya menuju ke satu pertemuan yang lain di pukul 11 waktu Indonesia Barat, namun kemudian tanpa mengurangi makna dan esensi kuliah umum kita pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan Bapak Ibu pimpinan boleh berembuk dulu dengan yang ada ini, kira-kira apa yang menjadi poin-poin yang dapat kita laksanakan bersama. Nanti sekali lagi kita cari kesempatan yang dapat kita lakukan sehingga kita bisa bersua kembali. Kalaulah belum bisa bersua tatap muka, kita boleh online, dan alhamdulillah persahabatan dengan kawan-kawan dari Bima saya sudah teruskan, dan Desember yang lalu saya berkesempatan ke Bima, dan alhamdulillah sekalipun belum menjelajahi ke semuanya, tapi paling tidak sudah bisa menceritakan sedikit kira-kira seperti apa kota Bima itu, NTB dan sebagainya. Bahkan saya berkesempatan pulang itu naik kapal dari NTB ke NTT ke Labuan Bajo, dari Labuan Bajo kemudian ke Makassar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Prof atas ilmunya, pencerahan, nasihatnya pada kita semua. Baiklah, sama-sama kita sudah menyimak sesi terakhir dari pertemuan kuliah umum kita pada semester genap tahun akademik 2024-2025 yang dilaksanakan secara kolaboratif dari 5 perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Sulawesi Barat, ada Stit Al Khairiyah Mamuju, ada STAI DDI Majene, kemudian di Sulawesi Selatan ada STAI DDI Pinrang, dan yang di Barat ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, STB Al Muhsin. Alhamdulillah yang istimewa di kuliah umum hari ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dari kelima perguruan tinggi, dan secara khusus di sini secara istimewa hadir ada Ketua STAI DDI Pinrang, Ketua STAI DDI Majene, dan Stit Sunan Giri Bima. Tentu tadi sudah kita simak bersama, ini menjadi catatan penting di semester kali ini kepada seluruh mahasiswa khususnya, bahwa jangan pernah merasa rendah diri. Ingat bahwa di masa lalu Korea Selatan pernah berguru di Indonesia. Berarti tidak menutup kemungkinan kita juga sebaliknya bisa meraih capaian-capaian kuantum yang dicapai sekarang Korea Selatan. Itu tidak menutup kemungkinan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita juga bisa bersaing, kemudian bisa berdaya dengan segala kemajuan-kemajuan baik dari teknologi dan ilmu pengetahuan. Tentu kata kuncinya satu tadi, gotong royong, kolaborasi antara satu dengan yang lain. Dan hari ini kita wujudkan gotong royong itu, kita hidupkan semangat gotong royong untuk sama-sama turun tangan, menghadirkan suatu kebaruan, memberikan suatu kebermanfaatan bagi kemajuan kualitas kita sebagai talenta-talenta Indonesia, kemudian
bersiap untuk bersaing secara global, memiliki daya, memiliki kekuatan untuk bersaing secara global dengan seluruh tadi nasihat-nasihat dari Prof. Ismail yang perlu kita persiapkan dari saat ini juga. Alhamdulillah di tengah-tengah Ramadan ini, meskipun semuanya dalam keadaan terbatas secara energi, namun alhamdulillah bisa mengeluangkan waktu dan tenaganya. Eh, saya saya mewakili seluruh unsur pimpinan 5 perguruan tinggi mengucapkan banyak terima kasih kepada Prof. Ismail Suardiweke MA PhD yang telah berkenan meluangkan sedikit waktunya bagi kita di tengah padatnya kesibukan. Beliau ini tidak pernah rasanya ketika saya berkomunikasi dengan beliau, hari ini ada di Vietnam, besok sudah ada di Malaysia, lusanya ada di Jepang lagi, dan berikutnya baru ada di Makassar. Dan ini menjadi suatu kebahagiaan tersendiri bagi kami bisa selalu mendapatkan waktunya beliau untuk bisa berinteraksi, memberikan semangat. Itu dan juga saya sampaikan banyak terima kasih atas dukungan dari ketua. Semua ada Pak Muhtar, Ketua STAI DDI Pinrang, Pak Zainuddin, Ketua STAI DDI Majene, dan Pak Supriyadin, Ketua STIT Sunan Giri Bima, Pak Irwan, kemudian Ibunda Habibah, Ketua STEBI Al Muhsin, dan seluruh mahasiswaku yang sama-sama kami banggakan, kami cintai. Terima kasih. Sebelum kita menutup, saya mengajak kepada kita semua untuk sama-sama menutup kuliah umum kita dengan sama-sama melafadzkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Saya pamit ya. Insya Allah mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa bertemu, merumuskan apa yang kita dapat laksanakan bersama-sama. Baik. Apalagi kemarin saya baru ketemu dengan Bapak Menteri Kebudayaan. Sekarang ada program namanya diplomasi budaya. Jadi mungkin sekalipun kita belum dapat arrangement untuk pendanaan tadi PPL ataupun KKN atau apalah nama yang kira-kira kita bisa gunakan ke Jepang, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa dapat support dari berbagai lintas institusi untuk program-program itu. Terima kasih semuanya. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya akhiri Zoom-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Rizal. Terima kasih Pak Muhtar, terima kasih banyak Pak Irwan, terima kasih Pak Zainuddin, adik-adik mahasiswa.